Barcelona siapkan dana 45 juta euro demi Mason Greenwood. Mason Greenwood sangat tampil mengesankan di Getafe sejak bergabung dengan status pinjaman dari Manchester United pada musim panas. Barcelona yang kepincut pun dilaporkan telah menyiapkan dana mencapai 45 juta euro. Mason Greenwood dipinjam selama satu musim di klub Liga Spanyol tersebut dari Manchester United. Kendati begitu, peluang Getafe untuk mempertahankannya secara permanen sangat kecil, meskipun Manchester United diketahui memiliki keinginan untuk menjualnya. Getafe disebut-sebut diberikan keistimewaan khusus untuk mengajukan penawaran selogis mungkin. Namun menurut laporan di Inggris, seperti yang disampaikan oleh Mundo Deportivo, Barcelona sedang memantau Mason Greenwood. Meski dilanda krisis finansial, Barcelona sedang bersiap untuk menawarkan 45 juta euro kepada Manchester United, yang akan menjadi tawaran yang sangat besar untuk pemain yang sepertinya tidak akan pernah bermain untuk tim Liga Inggris itu lagi. Demi mempermanis kesepakatan, Barcelona dikabarkan bersedia menawarkan Greenwood jersey bernomor punggung 10 yang sempat dikosongkan Ansu Fati selama musim panas lalu. Kedatangan Greenwood di Barcelona akan menjadi sangat kontroversial, mengingat insiden kontroversial yang menyebabkan Manchester United melepasnya ke Getafe. Selain itu, akan menjadi kejutan besar jika mereka mampu membayar sebesar 45 juta euro, terutama mengingat mereka tidak membutuhkan pemain sayap kanan lainnya. Sekedar info, Greenwood masih memiliki kontrak di tim Setan Merah hingga tanggal 30 Juni tahun 2025. Bintang Dortmund Remy Bensebaini berminat hengkang ke Manchester United. Bek kiri Borussia Dortmund, Remy Bensebaini tertarik untuk pindah ke Manchester United. Dengan kabar ini, tentu saja Manchester United punya kans merekrut pemain ini pada jendela transfer Januari. Meski Luke Shaw tetap menjadi salah satu pemain top Setan Merah. Terlebih, Sergio Reguilon belum tampil impresif saat diberi kesempatan. Remy Bensebaini akan menjadi opsi yang layak untuk memperkuat area tersebut selama sisa musim 2023. Mengenai Manchester United, kita lihat saja nanti, katanya Remy Bensebaini. Saya perlahan bertambah tua, saya hampir berusia 30 tahun sekarang. Tapi kita lihat saja nanti, insya Allah, katanya menambahkan. Pemain Borussia Dortmund lainnya yang menyambut baik kepindahan ke Old Trafford adalah Daniel Malen. Pemain tersebut direkrut sebagai pengganti Jadon Sancho. Pemain berusia 24 tahun ini telah menjadi tambahan yang layak untuk tim Bundesliga. Dia telah mencetak 19 gol dalam 68 penampilan di Dortmund. Kedua klub bahkan mungkin akan melakukan kesepakatan pertukaran. Khususnya membuat Sancho kembali ke klub lamanya itu. Pemain Inggris itu tidak lagi disukai pelatih Manchester United Erik ten Hag. Kepindahan kembali ke Dortmund bisa menyelamatkan karirnya. Tidak jelas apakah Manchester United akan mengenakan biaya transfer. Begitu juga dengan Malen, untuk menyetujui kesepakatan tersebut. Kecam taktik Erik ten Hag, fans Manchester United ingin dia dipecat. Manchester United menelan kekalahan 1-2 dari Nottingham Forest pada pertandingan Liga Inggris di The City Ground, Minggu, tanggal 31 Desember tahun 2023, dini hari WIB. Kekalahan itu membuat pilihan taktik Erik ten Hag kembali menjadi sorotan. Para penggemar mengecam keputusan juru taktik asal Belanda itu yang mengganti Kobbie Mainoo dengan Scott McTominay di menit ke-46. Dalam laga tersebut, Nottingham unggul terlebih dahulu lewat Nicolas Dominguez pada menit ke-64, Manchester United membalas di menit ke-78 setelah Marcus Rashford memanfaatkan kesalahan dari kiper tuan rumah Matt Turner. Tapi, Nottingham kembali unggul 4 menit kemudian, tembakan Morgan Gibbs-White dari luar kotak penalti menyambut umpan Anthony Elanga membawa tuan rumah menang 2-1. Usai pertandingan, Ten Hag tetap teguh dengan keputusannya mengganti Mainoo. Namun, itu tidak bisa meredam kekecewaan para penggemar Man United. Beberapa penggemar Manchester United mengungkapkan kekecewaannya, bahkan, mendesak agar Ten Hag dipecat. Rasmus Højlund absen saat Manchester United kalah 1-2 dari Nottingham Forest. Striker asal Denmark itu absen bukan karena keputusan taktik atau cedera, melainkan karena sakit. Højlund, baru-baru ini, mencatatkan namanya di daftar pencetak gol Liga Inggris dengan gol perdananya saat kemenangan Boxing Day atas Aston Villa. Ketidakhadiran pemain berusia 20 tahun tersebut sangat berpengaruh terhadap lini depan Manchester United saat melawan Nottingham. Gol Højlund melawan Aston Villa menunjukkan sekilas potensinya untuk memengaruhi permainan. Hal ini terjadi setelah penampilannya yang konsisten dalam mencetak gol di Liga Champions, dengan 5 gol. Bikin kaget penggemar, Robin van Persie kembali ke Old Trafford.
Kehadiran tiba-tiba Robin van Persie di tribun Old Trafford saat pertandingan melawan Aston Villa mengejutkan para penggemar. Kemunculannya memicu spekulasi, terutama karena pada hari yang sama Sir Jim Ratcliffe secara resmi mengakuisisi 25% saham Manchester United. Mantan pemain Manchester United asal Belanda itu menyatakan bahwa ia hanya datang dengan alasan sederhana untuk menghabiskan waktu bersama keluarga dan mengenang kembali momen bermainnya di Manchester United. Ketika saya melihat jadwalnya, saya merasa jika saya bisa memilih pertandingan itu, saya akan memilih pertandingan itu karena tentu saja kenangan bersama yang kami miliki saat melawan Villa. Itu adalah salah satu malam paling istimewa secara pribadi sebagai pemain Manchester United, jelasnya dikutip dari Mirror. Muncul spekulasi bahwa kemungkinan ia akan terlibat dalam restrukturisasi yang dipimpin oleh Sir Jim Ratcliffe. Namun, pada kenyataannya, pria berusia 40 tahun tersebut dengan cepat menjelaskan bahwa kehadirannya di sana semata-mata karena motif sentimental dan bukan terkait urusan bisnis. Tentu saja, ini adalah suatu kebetulan bahwa saya berada di sini sekarang bersama istri dan teman-teman saya, tuturnya. Pertandingan melawan Aston Villa memang menjadi puncak karir yang paling berkesan bagi Van Persie selama bermain untuk Manchester United. Pada kesempatan tersebut, Van Persie berhasil mencetak hat-trick yang menjadi penentu dalam meraih gelar Liga Inggris terakhir bagi klub. Kedatangannya disambut dengan antusias oleh para penggemar, mengingat prestasinya mencetak 58 gol dalam 105 pertandingan untuk Manchester United. Ia menyatakan bahwa ia merasakan kehangatan selama kunjungannya yang singkat tersebut. Tidak hanya di stadion tapi saya merasakannya di jalanan. Sore ini saya berjalan di Deansgate dan cinta yang masih diberikan fans Manchester kepada saya sungguh luar biasa, ungkapnya. Van Persie dengan pasti memilih pertandingan yang sangat tepat untuk kembali hadir. Di hadapan perwakilan Ineos, Sir David Brailsford, ia menyaksikan Manchester United melakukan comeback yang mengesankan setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Alejandro Garnacho mencetak 2 gol untuk menyamakan skor. Seiring berjalannya waktu, Rasmus Højlund akhirnya mengakhiri penampilan perdananya di Liga Inggris dengan sepakan kaki kiri yang akurat, membuat penonton di Old Trafford terkesan. Kabar baik, Benjamin Sesko ingin pindah ke Manchester United. Ada kabar baru datang dari Benjamin Sesko, sang striker dilaporkan membuka diri untuk pindah ke Manchester United di tahun 2024 nanti. 2 musim terakhir, Sesko menarik perhatian Manchester United. Erik ten Hag kesengsem dengan performa sang striker yang tampil di RB Salzburg. Di musim panas kemarin, Sesko sempat coba didatangkan Manchester United ke Old Trafford, namun sang striker menolak dan memutuskan tetap bertahan bersama Leipzig. Laporan terbaru, Sesko kini berubah pikiran. Ia dikabarkan siap pindah ke Old Trafford di tahun 2024 nanti. Menurut laporan tersebut, Sesko saat ini tertarik untuk pindah klub meski ia belum lama membela Leipzig. Ia dikabarkan kurang sreg dengan gaya bermain Leipzig. Selain itu ia juga minim mendapatkan kesempatan bermain dari Marco Rose di lini serang Die Roten Bullen. Sesko sendiri berharap kali ini Manchester United akan meminangnya dari RB Leipzig. Ia tahu bahwa Manchester United sedang mencari striker baru, mereka butuh tandem baru untuk Rasmus Højlund di lini serang mereka. Itulah mengapa Sesko dan sang agen menunggu setan merah untuk menebusnya di bursa transfer musim dingin nanti. Kontrak sang pemain di Red Bull Arena masih sangat panjang sehingga ia memiliki mahar transfer sekitar 80 juta euro. Penghalang disingkirkan, Zinedine Zidane sudah bisa latih Manchester United gantikan Erik ten Hag. Zinedine Zidane telah menyingkirkan satu penghalang besar yang mencegahnya menggantikan Erik ten Hag di Manchester United, menurut mantan rekannya. Nasib Erik ten Hag sebagai manajer Manchester United berada di ujung tanduk. The Red Devils asuhannya baru saja tersingkir dari Liga Champions Eropa, setelah kekalahan 1-0 dari Bayern Munich Rabu, tanggal 13 Desember tahun 2023 kemarin, memastikan Manchester United finish sebagai juru kunci di grup A dengan rekor defensif terburuk. Mereka juga tertinggal di peringkat 6 Liga Premier Inggris, dan hanya mampu memenangkan 1 pertandingan dari 5 laga terakhir lintas kompetisi. Nama Zinedine Zidane juga masih belum hilang dari bursa manajer baru Manchester United, meski legenda Los Blancos itu pernah berkata ada penghalang yang mencegahnya melatih di Inggris. Berbicara pada L'Equipe pada 2022, Zidane berkata, "Saya mungkin tak bisa bebas kemana saja, kendala bahasa contohnya, beberapa hal membuat kondisi jadi lebih sulit. Orang sering bilang, Anda tak ingin ke Manchester, saya mengerti bahasa Inggris tapi tidak sepenuhnya lancar. Saya tahu banyak manajer yang melatih klub tanpa memahami bahasa mereka, tapi cara kerja saya berbeda."
Kendati demikian, Emmanuel Petit, mantan rekannya di timnas Prancis, mengklaim bahwa Zidane sudah sejak beberapa waktu lalu belajar bahasa Inggris. Selama beberapa bulan terakhir, Zizou kursus bahasa Inggris. Saya tidak tahu apakah ia ingin melatih di Inggris, tapi kini pintu sudah terbuka, ucap Petit. Menurut saya, fakta bahwa ia mulai belajar bahasa Inggris artinya ia telah berubah pikiran soal melatih klub di Inggris. Ia sudah beberapa tahun tak melatih, dan Anda harus menjaga ketajaman sebagai seorang manajer karena sepak bola bergerak dan berubah-ubah dengan sangat cepat. Saat ini memang tidak banyak lowongan pekerjaan top di Inggris baginya. Tapi, fakta bahwa ia belajar bahasa Inggris menandakan bahwa melatih di Inggris adalah sesuatu yang ia pertimbangkan.